wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Trigatini, NIM 1924 10 10 10 35 dari kelas Data Mining A, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada modul 6, yaitu K-minus clustering. Nah, langsung saja ke soalnya. Yang pertama yaitu lakukan clustering pada dataset iris dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Yang kedua, tampilkan scatter plot sebelum clustering. Yang ketiga, clusterlah dataset iris dengan nilai K sama dengan 2, 3, dan 4. Kemudian tampilkan scatter plot setelah di clustering. Yang kelima, analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Dan yang terakhir, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Untuk clusteringnya kita lakukan terhadap 4 kombinasi atribut sebagai berikut. Yang pertama itu sepal length dengan sepal width, kemudian sepal length dengan petal width, yang ketiga sepal width dengan petal width, dan yang terakhir petal length dengan petal width. Kita langsung saja ke. Nah, di sini pertama kita import dulu modulnya. Di sini ada, saya menggunakan Pandas, Sklearn, dan juga Matplotlib. Untuk Sklearn sendiri yang diimport itu K-means-nya untuk clusteringnya, kemudian min-max color-nya ini untuk normalisasinya. Selanjutnya kita read dulu CSV-nya nih ya, dengan menggunakan pandas.read underscore CSV, kemudian kita masukkan judul dokumennya. Nah, di sini kita tampilkan yang head-nya saja atau 5 baris teratasnya. Jika di run itu hasilnya seperti ini. Lanjut kita normalisasikan dengan fungsi min-max scalar. Di sini kita membuat variabel baru bernama scalar untuk menampung fungsi min-max scalar-nya. Ini untuk mempersingkat saja supaya di proses selanjutnya tidak perlu panjang-panjang memanggilnya. Jadi setelah membuat variabel, kita langsung panggil saja scalar.feed data frame sepal length. Nah, disinilah kita melakukan proses normalisasi tersebut. Kemudian kita mengganti isi data frame dari sepal length itu kita ganti dengan data yang sudah dinormalisasi menggunakan fungsi scalar.transform ini. Kita ganti. Terus selanjutnya untuk sepal width, petal length, dan petal width itu sama saja prosesnya, tapi jangan lupa ininya diubah ya sesuai dengan atribut yang ada pada tabel ini. Nah, ini kalau di run tuh hasilnya seperti ini. Nih ya, ini adalah hasil yang telah dinormalisasi menggunakan min-max scalar. Nah, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan scatter plot sebelum clustering. Jadi ini kan belum di clustering datanya ya, baru dinormalisasikan saja tapi belum di clustering. Nah, kita tampilkan scatter plotnya. Nah, caranya seperti pada modul-modul sebelumnya, yaitu menggunakan plt.scatter. Kita taruh di sini mana yang mau di scatter plot ya, yaitu sepal length dan sepal width sesuai dengan soal ya. Kita beri warna misalnya pink, lalu X labelnya kita beri nama sepal length, dan Y labelnya kita beri nama sepal width. Jadi kalau di run tuh hasilnya seperti ini. Nah, ini berlaku untuk kombinasi selanjutnya. Ini ada sepal length dengan petal width. Jangan lupa ininya diganti terlebih dahulu ya sama nama labelnya. Terus kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk kombinasi sepal width dengan petal width sama saja, ininya diganti jangan lupa. Nah, hasilnya seperti ini. Yang ini juga sama, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kan scatter plot sebelum clustering ya. Nah, sekarang kita coba clustering terlebih dahulu sesuai dengan langkah ketiga ya. Kita menggunakan K sama dengan 2, 3, dan 4. Pertama-tama kita lakukan dengan menggunakan K sama dengan 2. K sama dengan 2 ini maksudnya kita membuat cluster atau kelasnya itu sebanyak 2.
jadi sebanyak 2. Nah, ini kita buat variabel dengan nama KM, kemudian kita masukkan atribut k-means-nya, lalu masukkan mau sebanyak berapa clusteringnya. Jadi kan ini pertama perintahnya sama dengan 2, kita masukkan di sini n underscore clusternya itu sama dengan 2, kita masukkan. Kita buat variabel baru yaitu y underscore predicted sama dengan km.fit underscore predict data frame sepal length dan sepal width. Ini maksudnya untuk memprediksi cluster dari kombinasi sepal length dan sepal width itu. Nah, kemudian kita run, ya hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ini adalah prediksi clusternya. Karena ini 2, tentunya nilainya itu ada 0 dan 1. Nah, sekarang kita proses selanjutnya, kita masukkan data yang sudah di cluster tadi itu, kita masukkan ke variabel y predicted ini. Kemudian kita print. Kemudian juga cluster centersnya ini, cluster centers ini maksudnya adalah centroidnya atau pusat dari pengelompokannya. Jadi jika di run itu seperti ini. Ini hasilnya. Ini yang sudah di clustering ya, ini muncul di sini clusternya, cluster 1 seperti itu. Karena ini hanya ditampilkan 5 baris teratas saja, jadi nggak sampai ke bawah. Nah, setelah di cluster, kita scatter plot kombinasi tadi yang sudah di clustering ya. Jadi kita proses di sini. Yang pertama kita buat variabel baru, namanya itu df1 dan df2. df1 di sini untuk menampung data yang sudah di cluster tadi dengan clusternya itu bernilai 0. Yang di df2 ini juga begitu, tapi clusternya bernilai 1. Nah, sekarang kita scatter plot dua-duanya ya, df1 dan df2 kita scatter plot sama seperti biasanya langkahnya. Ini plt.scatter, df1 sepal length, df1 sepal width, kita beri warna green. Dan yang kedua itu plt.scatter, df2 sepal length, df2 sepal width, kita beri warna red. Kita bedakan supaya terlihat berbeda. Nah, di sini untuk centroid tadi, centernya kita scatter juga. Nah, ini km.cluster underscore centers 0 ini ya. Ini maksudnya adalah centroid dari cluster yang bernilai 0. Nah, yang ini centroid dari cluster yang bernilai 1. Kemudian kita beri warna ungu dengan marker bintang dan labelnya adalah centroid. Jadi kalau di run tuh hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini untuk cluster yang 0 ya, yang bernilai 0 itu berwarna hijau. Nah, centroidnya tuh ada di sini. Ini untuk cluster yang bernilai 1, centroidnya ada di sini. Untuk keempat kombinasi ini caranya sama semua, hanya kita sesuaikan saja ininya. Yang mau di cluster tuh yang mana gitu. Tadi kan sepal length dengan sepal width. Nah, kalau yang kombinasi kedua ini sepal length dengan sepal width, maka ininya kita ubah dan selebihnya itu akan sama aja ya. Ini juga jangan lupa diubah judul-judulnya. Untuk pewarnaannya saya tetap menggunakan warna hijau dan merah. Centroidnya juga tetap berwarna ungu seperti itu. Coba kita run. Nah, ini ya, jadi ada cluster yang bernilai 1 dan 0. Di sini data-data yang sudah di cluster ini keluar ya clusternya. Kemudian ini adalah centroidnya dan ini adalah scatter plot setelah di clusteringnya. Berbeda dengan yang tadi ya gambarnya. Ini untuk yang bernilai 0, cluster yang bernilai 0, ini yang bernilai 1. Dan ini centroidnya. Kita lanjut ke kombinasi selanjutnya, yaitu sepal width dan petal width. Caranya sama, jangan lupa kita sesuaikan apa yang mau di clustering
sesuaikan dengan kombinasinya ya, yang ini sesuaikan dengan ini. Kita run. Ini juga. Nah, di sini ini adalah prediksi klasternya, dan ini data-data yang sudah di clustering, ini centroidnya, kemudian ini hasil scatter plotnya. Ini yang cluster bernilai 0, yang ini yang bernilai 1. Ini adalah centroidnya. Kita lanjut ke petal length dan petal width. Nah, ini ya, ini untuk prediksi klasternya, prediksi kelasnya. Terus ini data yang sudah di clustering, ini centroidnya, kemudian ini adalah scatter plotnya, terlihat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nilai K sama dengan 3. Untuk nilai K sama dengan 3, caranya sama saja dengan yang K sama dengan 2. Untuk modulnya sama, ini data yang digunakan juga sama, yaitu iris.csv, kemudian normalisasinya juga sama saja, tidak ada yang berubah. Nah, yang berubah itu yang ini. Jadi kan tadi kita menggunakan K sama dengan 2. Nah, karena ini K sama dengan 3, maka n underscore clusternya kita ubah nilainya, yaitu menjadi 3. Kemudian ini diprediksi clusternya, cluster yang dari sepal length dan sepal width. Nah, kalau di run itu seperti ini. Nah, ini ya bertambah ya. Tadi kan hanya ada 0 dan 1, tapi di sini bertambah menjadi 0, 1 dan 2. Karena clusteringnya itu menjadi 3. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai data yang sudah di cluster ke variabel ypredict, kemudian kita tampilkan. Nah, ini adalah centroidnya, dan ini adalah data-data yang telah di clustering ini ya. Selanjutnya kita scatter plot data frame yang telah di clustering dengan cara seperti ini. Caranya sama. Di sini jangan lupa ditambahkan variabel baru, yaitu data frame 3, karena nilai clusternya kan 3 ya. Jadi di sininya juga bertambah. Coba kita run. Oh ya, untuk warnanya tetap dibedakan ya. Di sini saya menggunakan green, red, dan yellow. Centroidnya tetap. Jadi kalau di run tuh hasilnya kan seperti ini. Nah, kalau yang tadi kan pengelompokannya hanya 2, ini menjadi 3. Ada 3 warna, hijau, kuning, dan merah. Nah, ini untuk centroidnya, pusat pengelompokan dari 3 cluster ini. Kita lanjut ke kombinasi selanjutnya, yaitu sepal length dan petal width. Kita run. Ini adalah prediksi clusternya, kemudian ini adalah data frame yang telah di cluster, kemudian ini adalah centroidnya, dan ini scatter plotnya. Nah, sini ya scatter plotnya ini terbagi menjadi 3 pengelompokan. Kita lanjut ke kombinasi selanjutnya, yaitu sepal width dan petal width. Run. Ini adalah prediksi clusternya. Ini data yang sudah di clustering ya, diurutkan sesuai clusternya, disesuaikan dengan clusternya. Ini nilai centroidnya, dan ini adalah scatter plotnya seperti ini. Sini agak menyebar, sebelah ini ya, agak menyebar dan dempet. Kita lanjut ke kombinasi petal length dan petal width. Kita run. Ini prediksi clusternya mulai dengan 0, kemudian ini data-data yang telah di cluster ini tadi,
Ini centroidnya, kemudian ini adalah scatter plotnya. Seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke K bernilai 4. Untuk caranya sama. Sini awalnya kita import dulu modul-modulnya. Ini kita read, kita akses dulu dataset irisnya. Kemudian ini kita normalisasikan dengan menggunakan min max scalar. Untuk normalisasi prosesnya tidak ada yang berubah, sama. Nah, di sini jangan lupa karena ini K-nya bernilai 4, n underscore clusternya kita ubah menjadi 4. Nah, ini kemudian ini kita prediksi ya klasternya menggunakan km.fit underscore predict. Kemudian yang mau diprediksi itu kombinasi yang apa, kita sesuaikan dengan ini. Selanjutnya kita run. Nah, ini bisa kita lihat ya, kalau menggunakan clustering K sama dengan 4 itu maka akan bertambah lagi ya. Yang tadi kan hanya 0, 1, 2, yang ini 0, 1, 2 dan ada angka 3 juga. Selanjutnya kita masukkan data set yang telah di clustering tadi ke variabel y underscore predicted. Kita print df.head-nya atau 5 baris teratasnya, lalu kita print juga centroidnya. Kalau di run tuh seperti ini hasilnya. Nah, ini centroidnya. Dan ini adalah dataset yang telah di clusteringnya. Selanjutnya kita scatter plot menggunakan proses yang sama. Dan ini jangan lupa kita buat variabel baru lagi, yaitu df4 untuk menampung cluster yang bernilai 3. Ini kita sesuaikan, jangan lupa warnanya dibedakan, yaitu saya menggunakan hijau, merah, kuning, dan biru kali ini. Untuk centroid sama, tidak ada yang berubah. Lalu kita run, hasilnya seperti ini ya, seperti ini. Kita lakukan juga hal serupa ke kombinasi lainnya, yaitu sepal length dan petal width. Ini ya untuk prediksi clusternya. Kemudian ini adalah dataset yang telah di cluster ya. Lalu untuk scatter plotnya, hasilnya seperti ini. Ini terbagi menjadi 4 cluster. Kita lakukan hal serupa ke kombinasi lainnya. Kita prediksi terlebih dahulu kelasnya. Prediksi dulu, dan ini adalah hasil prediksinya. Kemudian data hasil prediksinya kita masukkan ke variabel y underscore predicted dan kita tampilkan 5 baris teratasnya, ini centroidnya. Lalu kita scatter plot ya, kita run, lalu kita scatter plot, lalu kita run, hasilnya kan seperti ini. Selanjutnya kombinasi yang terakhir, yaitu petal length dan petal width. Kita run, ini adalah hasil prediksinya, dan ini adalah dataset yang telah di clustering tadi. Ini centroidnya. Lalu sekarang kita scatter plot dan hasilnya adalah ini. Sudah selesai semua kombinasinya. Sekarang kita lanjut ke soal
soal berikutnya, yaitu analisalah perbandingan scatterplot sebelum clustering dan setelah clustering. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini adalah scatterplot yang belum di clustering. Ini ya seperti ini, dan ini adalah yang telah di clustering. Perbedaannya tentu kita lihat ya dari warnanya. Jadi maksud dari warna ini karena kita sudah mengkelompokkan tadi ya sebanyak 2, maka di scatterplot pun akan berpengaruh juga. Ini titik-titiknya akan dikelompokkan juga menjadi 2. Ini yang ada yang berwarna hijau dan merah. Seperti itu. Jadi kalau misal ini K-nya bernilai 3, kalau K-nya bernilai 3 itu maka akan dikelompokkan sebanyak 3 ini ya. 3. Kalau K-nya bernilai 4 akan dikelompokkan sebanyak 4. Jadi kalau tanpa di clustering itu tidak akan terlihat kelompokannya. Selanjutnya tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Menurut saya K yang terbaik itu adalah K yang bernilai 3, karena kalau K yang bernilai 2 bisa kita lihat di sini ya, ada pengelompokannya kurang rata penyebaran datanya. Sedangkan untuk K3 di sini sudah mulai terlihat ya kalau rata. Untuk K4 sebenarnya juga bisa, tapi menurut saya menggunakan K sama dengan 3 itu sudah cukup ya ini, karena sudah terlihat perbedaannya. Sudah terlihat persebaran datanya itu cukup rata. Jadi menurut saya yang terbaik untuk dataset iris ini adalah K yang bernilai 3. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.